Di Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Saya dapat kita sama-sama membaca satu ayat dengan sekitar pada malam hari ini. 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan yang merindukan sukacita dan mahkota, berdirilah juga dengan teguh dalam doa. Hai saudara-saudara yang kekasih. Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan tema kita, berdiri teguh dalam Tuhan. Stand in the Lord. Ya, kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi tentunya merasa perlu untuk memberikan suatu nasihat atau suatu pemejangan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi dengan suatu alasan yang sangat penting. Ya, kenapa penting? Bahwa jemaat Filipi pada waktu itu sedang dalam keadaan goyah dan bingung dalam iman mereka. Kalau kita melihat latar belakang dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi, sehingga Paulus merasa perlu untuk memberikan sebuah nasihat, perlu untuk memberikan sebuah wejangan, mempush iman mereka supaya tidak goyah dan tidak bimbang. Di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah goyahnya iman jemaat Tuhan yang ada di Filipi, Paulus berkata bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasihi, sebuah kata yang sangat menjadi ciri khas perkataan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi dengan mengungkapkan suatu kata kerinduan kepada jemaat yang ada di Filipi. Sukacitaku dan mahkotaku, ini sebuah kalimat yang sering kali kita baca dan renungkan dari setiap ungkapan-ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kenyataannya bahwa jemaat Filipi sangat mengetahui pada waktu itu sedang ada dalam situasi goyah bingung tentang iman mereka. Mereka harus melihat kenyataan suatu perbandingan antara kelompok-kelompok orang percaya palsu yang menjual Injil dalam nama Kristus dan kelompok percaya yang begitu mencintai Tuhan. Kelompok yang menjual Injil tampaknya hidup begitu mudah, kelihatan secara kasat mata mereka berhasil. Sebaliknya mereka melihat orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya, yang mencintai Tuhan, yang seperti Rasul Paulus katakan, kenapa justru menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan atau kebingungan-kebingungan dalam kepercayaan mereka. Seolah-olah yang mencintai Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, sepertinya tidak terpelihara oleh Tuhan itu sendiri. Dan mereka yang tidak percaya atau menjual Injil, saya katakan di sini, mereka hidup mapan, hidup mereka sangat baik sekali, bisa dikatakan berhasil. Hal-hal inilah yang membuat umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di Filipi menjadi gamang, menjadi bingung dan menjadi goyah akan iman percaya mereka. Ini sejarahnya, Bapak atau pemberian saya kasih Rasul Paulus perlu meneguhkan hati jemaat yang sedang goyah akan hal ini. Ya, yang mengatakan bahwa jangan melihat perbandingan dari hal-hal yang kelihatan atau hal-hal yang lahiriah saja. Karena seperti itulah sebagai umat Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, sesuatu hal yang tidak gampang pasti mengalami hambatan-hambatan, mengalami goncangan-goncangan yang membuat tujuan dari Rasul Paulus untuk tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita banyak diperlihatkan baik secara kasat mata, secara lahiriah atau maupun di media sosial, di televisi dan lain sebagainya yang bisa membuat kehidupan iman percaya kita goyah. Mereka begitu luar biasa juga mau menjatuhkan iman percaya akan Tuhan hari-hari ini dengan berbagai cara. Kalau kita tidak kuat sebagai kaum pria yang ada, maka kita akan jatuh dan goyah. Kita akan mengalami gamangnya, goncangnya kehidupan iman percaya kita hari-hari. Puji Tuhan, kita berada dalam satu posisi di
kita masih diperkuat dengan ibadah persekutuan dan suatu habit kerinduan dari gembala kita, kerinduan kita semuanya untuk menjadikan ibadah itu sebagai gaya hidup kita hari-hari ini, sehingga kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak pemberian saya dalam kasih Kristus. Filipi 3, kita mundur dari pembacaan kita melihat bagaimana Paulus mau menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa. Filipi 3 ayat yang 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pemberian saksi dalam kasih Kristus, Paulus menegaskan bahwa karena ada kepastian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Indah sebagai orang yang percaya, maka ia mendorong jemaat Tuhan yang ada di Filipi untuk tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita adalah umat pilihan Tuhan, warga kerajaan surga. Tegaknya orang percaya di dalam Tuhan jelas akan menguntungkan diri kita terhadap Tuhan itu sendiri. Dalam banyak hal, khususnya menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan termasuk kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan bencana. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Kita akan belajar satu ilustrasi bagaimana pohon yang kering, yang lemah, yang lemah akarnya di tengah musim hujan, angin yang kencang, di mana pohon-pohon tersebut mudah sekali untuk menjadi tumbang. Demikian pula sebagai orang percaya yang tidak teguh di dalam Tuhan, mereka akan jatuh mudah sekali untuk tumbang, mudah sekali akan goyah imannya karena situasi tidak mampu menghadapi situasi. Baru hari ini saya dikejutkan lagi dengan ada saudara si Mas kerabat di Gemaraya meninggalkan Tuhan. Ternyata dari bulan Maret dia sudah masuk Islam, tiba minggu kemarin kita didengarkan dengan dia meninggalkan Tuhan sudah beberapa bulan, dan dia sudah karena cewek juga sebenarnya, dia sudah dicuci otaknya dan lain sebagainya. Ini kegoncangan bagi kehidupan anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Kalau kita tidak kuat menghadapi, kita tidak teguh berdiri seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, tumbangnya orang, runtuhnya, goyahnya orang percaya dinyatakan dalam berbagai kondisi, seperti turut menjadi serupa dengan dunia hidup yang kehilangan tujuan, gagal mempertahankan standar-standar yang dinamakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kenapa mudah goyah atau tumbangnya, kita gampangnya tercakup dalam menghadapi masalah goncangan yang ada? Karena kita gagal mempertahankan standar kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pribadi yang hanya sekedar bertahan hidup, namun hidup yang tetap teguh mempertahankan iman kita sampai pada akhirnya. Kita berdiri sampai akhir kehidupan kita dengan iman percaya kita kepada Kristus. Dua hal atau dua prinsip yang mau saya bagikan berkaitan dengan pesan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang di Filipi dan kita kaum pria yang ada, agar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang pertama yang saya bagikan, kita harus menyadari bahwa status kita sebagai bagian penting dari kerajaan surga itu sendiri. Filipi tadi sudah mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang Paulus rindukan, yang Paulus menjadikan sukacita dan bangga, berdiri juga dengan teguh di dalam Tuhan. Ada satu predikat yang menarik yang Rasul Paulus sematkan kepada jemaat di Filipi, yaitu ketika di pembukaan suratnya yang memanggil jemaat Filipi dengan sebutan
sukacitaku dan mahkotaku. Ya. Dalam bahasa aslinya menggunakan Stefanos atau Paul. Ya. Penyebutan ini bukan sekedar pujian semata-mata Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, namun panggilan yang mengingatkan siapa diri jemaat Tuhan yang ada di Filipi, ya, jemaat Tuhan yang ada di hadapan Tuhan sendiri. Mereka sudah diangkat Tuhan dan diselamatkan, sehingga menjadi sebuah buah dari pengalaman Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, buah-buah dari pelayanan Paulus itu sendiri, sehingga jemaat di Filipi Paulus katakan mereka adalah jemaat yang bisa membuat dirinya bersukacita karena akan hal itu. Mahkotaku, buah pelayanan dan lain sebagainya. Sini Rasul Paulus memandang jemaat Tuhan yang ada di Filipi bukan lagi semata-mata sebagai orang-orang dunia yang telah menjadi percaya dalam Kristus, namun sebagai warga kerajaan surga yang selayaknya tampil membawa gaya hidup dan identitas yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Ini tujuan dari Rasul Paulus, sehingga dia mengungkapkan kata sukacitaku, damaiku, mahkotaku dan lain sebagainya. Yang dikasih Tuhan, cara pandang yang salah tentang status diri seringkali mempengaruhi seseorang di dalam kita. Ya, kalau kita tidak merasa, tidak pernah berpikir bahwa kita adalah warga kerajaan surga, maka kita akan kebanggaan dalam hidup Tuhan. Kayaknya mindset kita itu harus bisa seperti yang Paulus tunjukkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, bahwa engkau adalah warga kerajaan surga yang selayaknya harus kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita yang selayaknya berdiri teguh menyatakan iman kita kepada dunia ini. Kita harus bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bangga menjadi warga kerajaan surga, sehingga tindakan kita, status kita tertuju hanya kepada Tuhan itu sendiri, sehingga kita tidak gagal lagi mempraktekkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Dan hal yang terkecil, kita sebagai kaum pria yang ada, kita sama-sama belajar di tempat ini bagaimana kita harus sukses mempraktekkan kebenaran Allah kepada keluarga kita, sukses mempraktekkan kebenaran Allah dalam pelayanan kita, sukses mempraktekkan kebenaran Allah dalam setiap tingkah laku kehidupan kita sebagai kaum pria yang ada. Pada saat kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga, selayaknya kita tampil membawa gaya hidup dan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Amin. Bapak-bapak. Ya. Tentunya kita berbahagia malam hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Poin pertama, kita harus menyadari status kita sebagai bagian penting dari kerajaan surga. Ya. Ini adalah satu predikat yang sangat luar biasa. Dan kalau saya sebentar mengulas lebih detail tentang warga kerajaan surga itu seperti apa. Daripada saat kita mengerti bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Dalam satu kesempatan saya berbincang kepada teman saya yang waktu saya masih stay di Jakarta. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Indah. Wah, Pondok Indah itu pusat perumahan yang real estate yang sangat bagus sekali. Pondok Indah itu, ya, mungkin sebagian kita pasti tahu Pondok Indah, atau mungkin ada lagi yang di atasnya. Tapi pada saat kita tinggal, tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Cengkareng, kasihan. Di Cengkareng ini di mana? Di pinggiran Jakarta. Di situ banyak orang Cina kere. Waduh, itu mengungkapkan satu status kata kita di mana kita tinggal. Kalau orang tinggal di Pondok Indah, plus apartemen yang sangat tinggi sekali, luar biasa, akses saja kita masuk di dalam itu tidak gampang, bapak-bapak. Itu satu kebanggaan bagi orang yang tinggal di dalam. Tetapi pada saat kita diingatkan sebagai warga kerajaan surga, selayaknya kita menjadi satu kebanggaan sebagai
tinggal di dunia ini pada umumnya. Bangga dulu dengan diri kita. Jangan kita pesimis, tetapi kita harus optimis. Bapak-bapak atau pria yang saya selalu kasih Kristus, jemaat di Filipi, kita melihat saya katakan dari latar belakang mereka goyah, adalah jemaat yang muda lemah. Ketika melihat orang-orang yang mengaku sebagai pemberita Injil Kristus, namun menjalani kehidupannya yang sangat berbeda. Di sini bagaimana Rasul Paulus menyebutnya sebagai seteru salib Kristus itu sendiri. Ya, mereka telah menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, yang memikirkan hal-hal yang jasmania saja, yang berorientasi pada keuntungan diri sendiri. Itu. Jadi pada saat jemaat Tuhan diperhadapkan dengan hal seperti yang saya katakan tadi, maka mereka menjadi lemah. Wah, bukankah sebagai seorang pelayan Tuhan gambarannya harus seperti ini? Tetapi pada saat di luar ekspektasi mereka melihat kenyataan kehidupan mereka menjalani keluargaan mereka yang ada di Filipi, mereka kaget dan lemah, mereka goyah menghadapi situasi-situasi, hal-hal yang membuat mereka tidak mampu untuk bertahan, sehingga Paulus, saya katakan tadi, memungkinkan menghadirkan sebuah nasihat bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Pemberian saya kasih Kristus, kita sebagai pemberian. Pada saat kita tidak menyadari status kita sebagai raja dan saudara, memiliki warga kerajaan saudara, maka kita akan tergiur dengan apa yang dilakukan oleh cara kerja dunia ini. Kita bisa memanipulasi segala macam hal. Tetapi pada saat kita menyadari bahwa kita semua menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan saudara, maka kita akan menjadikan sesuatu kebenaran, berjalan sesuai kebenaran Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita atau pesan Tuhan agar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita menyadari tugas yang harus kita kembali sebagai prajurit Kristus. Ya, momen kemarin kita sudah memperingati kemerdekaan Kristus, kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Begitu banyak lewat sejarah Indonesia ini prajurit-prajurit yang gugur di medan peperangan. Mungkin kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita, kita tidak lagi seperti prajurit yang 78 tahun yang lalu bawa tombak atau bawa senjata. Tetapi kita diajarkan lewat jemaat Tuhan kepada diri jemaat Tuhan yang dipilih, bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat untuk kita bisa menyadari bahwa kita harus memikul sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai kaum pria untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri, tetap teguh berdiri. Namun sesungguhnya banyak hal yang tidak sesuai, tidak relevan dengan apa yang menjadi bagian kita. Justru kita kalah dalam peperangan itu sendiri, kalah dengan diri kita. Firman Tuhan katakan, roh penurut tetapi daging ini lemah. Begitu banyak kaum pria yang ada di sini, tetapi kita hanya sebagian saja, segelintir yang bisa hadir. Artinya, kita tidak bisa menjadikan diri kita sesuatu yang dikatakan sebagai prajurit Tuhan itu sendiri. Kita kalah dengan waktu, kita kalah dengan situasi. Kita tidak bisa mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita sebagai kaum pria, sehingga kita kalah. Status kita yang kita emban sebagai prajurit Kristus itu sendiri, anak-anak Tuhan yang digambangkan bangsa ini, harusnya kita bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan, waktu yang Tuhan sudah berikan 24 jam dalam sehari dalam kehidupan kita. Tuhan hanya minta 1-2 jam saja kita beri
beribadah. Kita masih tawar-menawar. Artinya tawar-menawarnya juga itu kita kalah dengan situasi itu. Oleh sebab itu sebagai komplain kasih Tuhan, kita berbahagia malam hari ini. Kita diingatkan Tuhan untuk tetap teguh berdiri. Sebuah nasihat yang Tuhan mau berikan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Komplain yang dikasih Tuhan seringkali kita tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Kristus. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga tidak berdiri teguh di dalam Tuhan, berdiri bagi istri, berdiri bagi anak-anak yang ada, maka kita akan menjadi kalah. Kita akan jatuh, kita menjadi lemah. Dan seharusnya kita sebagai kepala rumah tangga, pemberi yang ada, kita harus lebih kuat. Kuat dalam hal apa? Kita berdoa buat keluarga kita, kita berdoa buat anak-anak kita, berdoa bagi usaha kita dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang pemenang. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita membiarkan diri kita masuk ke dalam keadaan yang dinamakan kecewa, pahit hati, benci, penuh dan jenuh dengan situasi-situasi lain sebagainya. Kita menganggap ibadah ini adalah sebagai satu kebiasaan saja. Kita tidak membawa pulang satu atau kebenaran di dalamnya. Kembali kita diperingatkan pada saat kita menyadari bahwa kita adalah kaum pria yang seharusnya kita menjawab yang besar. Kita adalah kaum pria yang ada di garda terdepan dari keluarga kita. Kita kaum pria yang ada di garda terdepan dari semua orang-orang yang kita kasih yang ada di belakang kita. Kita harus bisa menjadi seorang menang, bahkan lebih dari menang. Hati-hati, seandainya kita menyadari kesiapan diri kita dan kita ada di posisi bagaimana kita berdiri saat ini. Pada saat kita berada di tempat ini, maka kita adalah orang-orang yang kuat. Tetapi pada saat kita ada di luar sana, kita tidak tahu posisi kita, menyadari posisi kita. Kalau seorang prajurit di masa lampau, posisi salah satu kemenangan itu diatur dalam posisi ya. Itu adalah satu strategi, salah satu strategi yang bisa membawa kemenangan. Saat kita bisa memposisikan diri kita sebagai kaum pria yang ada, maka kita adalah orang-orang yang kuat dan saya percaya kita akan memperoleh kemenangan di dalamnya. Jangan lagi bermain-main sebagai kaum pria. Bersyukur kita masih terus dikuatkan. Kalau kita berpikir siapa yang menggerakkan kita datang malam hari ini, itu karena Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang mengingatkan kita. Bukan karena satu kebiasaan setiap minggu sekali, setiap kali, setiap kali, tetapi karena Tuhan butuh kita untuk kita lebih kuat lagi menghadapi situasi-situasi yang bisa kita jatuh seperti jemaat Tuhan yang ada di Filipi, yang bisa kita menjadi lemah seperti jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Oleh sebab itu, teguhlah berdiri menghadapi situasi-situasi. Posisikan diri kita sebagai seorang pria yang datang kepada Tuhan, membawa keluarga kita, membawa kehidupan, memimpin kita sebagai kaum pria yang dikasih Tuhan untuk lebih baik lagi. Kaum pria yang diberkati Tuhan, mari pesan Tuhan malam hari ini berdiri teguh di dalam Tuhan. Ini bukan cuma sekedar pesan biasa saja, melainkan suatu perintah untuk kita memfokuskan diri kita untuk bersiap siaga sebagaimana layaknya seorang prajurit. Gagalnya seorang prajurit melaksanakan perintah atasannya dapat mengakibatkan gagalnya sebuah misi dan perintah itu sendiri. Hari ini suatu kata kerja bagi kita. Bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara, aku kasih kebenaran firman Tuhan sampai kita mulai bicara. Biarlah